Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah, alhamdulillah kita bisa duduk kembali di majelis ilmu, dan sebaik-baik majelis adalah majelis yang dipelajari di situ kalamullah, karena kalamullah adalah sebaik-baik ucapan. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik majelis adalah majelis yang di situ dibacakan dan dipelajari kalamullah. Kita masuk ke ayat yang ke-91, masih dalam surat Al-Baqarah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. Jika dikatakan kepada orang-orang Yahudi yang dimaksudkan di sini adalah yang berada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang Allah turunkan, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang Allah turunkan, maka mereka menjawab bahwasanya cukup buat kami Taurat. Buat apa beriman kepada Al-Quran? Kami sudah punya kitab suci. Itu kata mereka. Kitab suci yang lebih dulu ada, ya, dan turun kepada Nabi dari kalangan kami. Itu kata mereka. Jadi nggak perlu kami beriman kepada Al-Quran yang turun kepada Nabi yang bukan dari kalangan kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan orang-orang Yahudi yajhaduna bima ba'da at-Taurah min kutubillahi ta'ala. Mereka menentang atau tidak mau beriman semua kitab-kitab yang Allah turunkan setelah Taurat. Tidak mau dia. Saking fanatik butanya kepada status mereka sebagai Bani Israel. Jadi mereka tidak mau menerima kalau wahyu itu turun kepada selain Bani Israel. Padahal dia turun dari Rabb yang sama. Ini kan sama saja dengan menentang dan mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Taurat yang pernah turun kepada mereka itu, padahal Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengandung kebenaran yang sama dengan apa yang dikandung oleh Taurat. Itu maksudnya musaddiqan lima ma'ahum. Al-Quran yang turun itu terdapat berita-berita atau kabar-kabar yang juga ada di dalam Taurat, persis sama. Falima yu'minuna bima unzila alaihim. Terus kenapa mereka beriman kepada Taurat, tapi mereka kufur kepada kitab yang mirip kandungannya juga dengan Taurat, yaitu Al-Quran. Padahal dia juga turun dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal hadza illa ta'assubun wattiba'un lil hawa. Apa ini namanya kalau bukan ta'assub, fanatik buta dan mengikuti hawa nafsu. Fa kufruhum bil Qur'an kufrun bima fi aidihim wa naqdun lahu. Kalau mereka mengingkari Al-Quran, sama saja berarti mereka juga mengingkari Taurat. Tapi mereka anehnya, mereka mengaku kami beriman kepada Taurat saja gitu. Padahal di dalam Taurat juga memerintahkan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, sebenarnya mereka tidak beriman kepada
Taurat. Karena kalau mereka betul-betul beriman kepada Taurat, pasti mereka masuk Islam. Pasti mereka mau beriman kepada Al-Quran dan mau beriman kepada Rasulullah SAW. Kul, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab mereka. Mereka ini mengaku-ngaku. Kami cukup beriman dengan Taurat saja. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab mereka. Katakan wahai Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin in kuntum sadiqina fi da'wakum al-iman bit Taurat. Kalau kalian memang benar-benar beriman kepada Taurat, wahai Yahudi, falima qataltum, wal maqsud aslafuhum al-anbiya alladhina ja'ukum bi tasdiq at-Taurati wal hukmu biha wa adam naskhiha. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Taurat, kenapa dulu nenek moyang kalian? Kenapa dulu kalian, wahai Yahudi, kalian di sini maksudnya adalah nenek moyang mereka, karena Nabi sedang bicara kepada Yahudi yang ada di Madinah. Kenapa dulu nenek moyang kalian membunuh para nabi yang datang kepada kalian, yang membenarkan Taurat dan hukum yang terkandung di dalamnya. Wa antum ta'lamuna sidqahum, padahal kalian mengetahui kejujuran para nabi tersebut. Jadi kan setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, kan ada lagi nabi-nabi yang meneruskan dakwahnya Nabi Musa dan Harun. Ada nabi-nabi Bani Israel ya. Nah, mereka itu juga meneruskan ajaran Taurat. Nah, ada di antara nabi-nabi itu yang dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, ini anehnya orang Yahudi ini. Mereka mengaku beriman kepada Taurat, tapi mereka justru membunuh nabi-nabi yang membawa Taurat. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Taurat, kenapa kalian dulu membunuh para nabi yang membawa dan membenarkan Taurat tersebut? Ya. Wa qad harramallahu 'alaikum fit Taurati qatlahum. Sementara di dalam Taurat haram bagi kalian untuk membunuh mereka. Bal amarakum fiha bittiba'ihim wa ta'atihim. Bahkan Taurat memerintahkan kalian untuk mengikuti para nabi kalian dan taat kepada mereka. Wa hadza takdzibun lahum fi qaulihim nu'minu bima unzila alaina. Ini mendustakan ucapan mereka yang mengatakan kami beriman kepada apa yang turun kepada kami saja, yaitu Taurat. Mereka kan mengaku beriman kepada Taurat. Buktinya pertama, mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran, padahal isi Al-Quran itu ajarannya secara umum sama dengan Taurat. Padahal Taurat berisi perintah untuk beriman kepada Al-Quran dan perintah beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau kalian beriman pada Taurat, mestinya kalian beriman juga pada Al-Quran. Yang kedua, kalian membunuh para nabi kalian. Padahal di dalam Taurat dikatakan haram hukumnya membunuh para nabi mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dakwaan kalian, bahwasanya kalian beriman kepada Taurat, ini juga dakwaan yang dusta. Faham ya maksudnya ya? Ayat berikutnya. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedustaan orang-orang Yahudi yang mengatakan, yang mengklaim bahwasanya mereka cukup beriman kepada Taurat saja, sementara mereka kufur kepada Al-Quran. Nah, Allah menyebutkan bahwasanya mereka pun tidak jujur pada keimanan mereka terhadap Taurat. Tidak benar. Ucapan mereka yang beriman, yang mengatakan mereka beriman pada Taurat itu tidak benar.
Faqad qabalu da'wata Musa alaihi salam alladhi yaz'umuna annahum la yu'minuna illa bima ja'ahum bihi qabalu da'watahu bil kufri wal isyan. Buktinya ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada mereka membawa Taurat, mereka pun bermaksiat dan ingkar kepada Nabi Musa. Padahal yang membawa pertama kali Taurat itu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Buktinya mereka kufur kepada Nabi Musa. Apa contoh kekufuran mereka? Ya, ketika mereka menyembah patung anak sapi itu. Itu kan di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Padahal Musa sudah datang membawa bukti-bukti dan keterangan yang nyata. Ya, sepeninggal Musa ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Taurat, justru kalian menyembah patung anak sapi itu. Dan ketika itu kalian berbuat zalim, menzalimi diri kalian dengan kesyirikan. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Dan ingatlah wahai Yahudi, ketika kami mengambil perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh di atas kalian, yang memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan berpegang teguh kepada syariatnya. Dan ketika itu kami angkat bukit, kami angkat gunung di atas kalian untuk menjadikan kalian takut. Kay tuqirru bima uhidtum alaihi wa ta'malu bihi, agar kalian mau mengambil perjanjian, janji setia tersebut dan mau menjalankannya. Jadi ceritanya kan dari sepulangnya Musa alaihissalam bermunajat, dia bawa Taurat, ya kan? Bawa Taurat, kemudian dikumpulkan Bani Israel, kumpul semua. Ini Taurat turun dari Allah, isinya begini-begini, dijelasin. Wajib bagi kalian untuk mengamalkan, menjalankan Taurat ini. Apa kata Bani Israel? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak mau percaya, kami tidak percaya kepada engkau, wahai Musa. Benar nggak itu datang dari Allah, Taurat itu? Jangan-jangan kamu yang ngarang-ngarang, kira-kira begitulah kata orang Bani Israel. Kami baru mau percaya kalau Allah itu perlihatkan dirinya. Dia perlihatkan dirinya, kemudian dia bilang, ini Taurat, saya yang turunkan. Baru kami percaya gitu. Jangan kamu yang ngomong gitu. Kira-kira begitulah Bani Israel. Fa'akhadathhumus sa'iqah. Maka Allah turunkan azab dari langit, mereka disambar petir, disambar api semuanya, mati semua. Kemudian dihidupkan mereka, tsumma ba'atsnakum min ba'di dzalika. Kemudian dibangkitkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan lagi mereka. Supaya mereka melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka mau bersyukur. Ya, dikasih kesempatan untuk bertobat. Tapi setelah dihidupkan masih juga ngeyel, tidak mau dia nerima. Tidak mau nerima Taurat ini. Akhirnya diangkatkan gunung di atas mereka, diangkatkan gunung. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan, ayo terima Taurat ini, kalau tidak gunung ini akan ditimpakan kepada kalian. Disitulah akhirnya mereka ketakutan. Ketakutan, akhirnya mereka sujud. Ya. Akhirnya mereka mau menerima. Setelah dipaksa begitu baru mau menerima. Itu pun mereka bersujud. Kemudian bersujudnya itu sambil begini, matanya begini, melihat ke atas gitu. Makanya itu jadi tradisi ibadahnya orang Yahudi sampai hari ini. Kalau sujud tuh begini. Gitu. Ya.
Begitu ceritanya. Bayangkan mereka luar biasa melihat mukjizat yang luar biasa, tapi tetap susah sekali mau beriman. Ya, susah sekali mau beriman. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Ambil apa yang kami sudah berikan ini dengan sungguh-sungguh, pelajari, amalkan dan dengarkanlah. Dengarkan perintah Allah di situ. Qalu sami'na wa 'asaina. Mereka mengatakan apa? Sami'na, iya kami dengar, namun kami tidak mau taat. Kalau para sahabat Rasulullah SAW mengatakan apa? Sami'na wa ta'na. Wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bi kufrihim. Khalata hubbul 'ijli wa ibadatihi syighafa qulubihim. Benar-benar hati mereka itu sudah dimabuk cinta kepada patung anak sapi itu. Ya, demikianlah mereka, karena patung anak sapi itu terbuat dari emas. Ya. Mereka ini memang hamba harta dan hamba dunia, orang Yahudi ini. Wa taghalghala fi a'maqiha, sudah merasuki sudah ke dalam jiwa mereka itu kecintaan beribadah kepada patung anak sapi tersebut. Waliyadzubillah. Kalma'il ladzi yataghalghalu fi batini a'dha'il jasad. Wa innama waqa'a lahum dzalika bisababi juhudihimul haqq. Jadi mereka tenggelam dalam kecintaan kepada penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala dikarenakan juhud mereka, penentangan mereka kepada yang hak. Datang al-haq dari Allah dan Rasulnya mereka tentang, mereka lawan, tidak mau nuruti, ngeyel. Akhirnya betul-betul hati mereka itu dijadikan justru tidak bisa lepas dari kekufuran tersebut. Waliya'udzubillah. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ay antum tadda'una al-iman. Kalian wahai Yahudi mengaku-ngaku beriman. Ma'a annakum qataltum anbiya Allah. Padahal kalian membunuh nabi-nabi Allah. Wattakhadtumul ijla ilahan min dunillah. Kalian menjadikan patung anak sapi itu Tuhan atau sesembahan selain Allah. Walam tanqadu likalamihi. Namun kalian tidak mau tunduk terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Fama hadzal imanul ladzi tad'un. Iman apa ini yang kalian ngaku-ngaku ini? Kalau seperti itu. Fa in kana hadza imanan bizamikum, kalau seandainya itu iman yang kalian maksudkan, ya, fabi'sal imanud da'i sahibahu ila tughyan. Maka itu seburuk-buruk iman, sejelek-jelek iman. Iman yang menggeret pelakunya itu untuk melampaui batas. Wal kufri bi Rasulillah, menggeret pelakunya kufur kepada Rasul-Rasul Allah dan banyak berbuat maksiat. Fa innal iman as-sahiha bi amri au ya'muru sahibahu bi kulli khairin. Karena iman yang sahih, iman yang benar, tidak mungkin menjadikan pelakunya itu banyak bermaksiat, banyak ingkar. Pasti justru menjadikan yang memiliki iman yang benar tersebut akan menyuruh pemilik iman tersebut untuk melakukan semua kebaikan. Wa yanhahu an kulli syarr, dan melarang dia dari semua keburukan. Fatabayyana bihadza kadhbuhum au kadhibuhum wa tanaquduhum. Maka jelaslah kedustaan dakwaan mereka ini dan betapa bertolak belakang antara pengakuan dengan realita. Pengakuan mereka beriman kepada Taurat, tapi ternyata perbuatan mereka menyelisihi ucapan dan pengakuan mereka. Ini ada beberapa pelajaran dari ayat-ayat ini yang bisa kita ambil. Yang pertama,
wujubu talaqqi wujubu talaqqi syari'atillah ta'ala biquwwah. Wajib kita mengambil syariat Allah ini dengan serius, sungguh-sungguh, pegang kuat. Ya. Duna kasalin au futur. Enggak boleh malas. Ya. Enggak boleh malas, enggak boleh patah semangat, enggak boleh kehilangan semangat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel Yahudi, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambil dia ini apa yang kami datangkan untuk kalian. Ya, berupa wahyu, petunjuk, Taurat. Biquwwah, dengan kuat, pegang kuat. Nah, ini walaupun khitabnya kepada Yahudi, namun ayat ini juga berlaku bagi kita. Maka wajib kita pegang kuat teguh Al-Qur'an itu, enggak boleh main-main. Harus serius. Yang kedua, fi qaulihi ta'ala, "Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Dalalatun 'ala anna al-iman as-sahiha ya'muru sahibahu bit-ta'ati la bil ma'siyah. Akidah yang benar, iman yang benar, kalau dia betul-betul ilmunya itu benar, ilmu akidahnya dan ilmu imannya itu benar, dan kita mempelajarinya, niatnya juga ikhlas karena Allah, pasti ilmu itu akan merubah kita, akan menjadikan kita lebih baik, akan menjadikan kita lebih berakhlak, ya. Akan yang tadinya kita suka bohong jadi jujur, yang tadinya kita kadang-kadang merasa biasa mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, jadi kita berubah, tidak demikian gitu. Itu kalau ilmu akidah dan imannya benar dan niat kita mempelajarinya juga benar, pasti. Nah, kalau kita tidak berubah, misalkan akhlak kita tidak berubah, pasti ada yang salah ini. Boleh jadi ilmunya yang salah, ilmu iman dan akidahnya yang salah, atau boleh jadi kita yang mengambil ilmu tersebut, kita yang belum ikhlas. Taib. Maka penting mengikhlaskan niat dan mencari mana ilmu akidah dan ilmu iman yang benar. Dan ilmu yang benar itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dari Allah dan Rasulnya. Bukan dari menurut fulan, menurut Ustadz fulan atau Kiai fulan tanpa dalil, enggak. Ilmu akidah dan iman yang benar itu dia ambil dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, fi qaulihi ta'ala dhamman li Bani Israel. Dalam firman Allah yang mencela Bani Israel, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum dalalatun ala wujubi qabulil haqqi min kulli man jaa'a bihi. Ya, ketika Allah berfirman kepada orang-orang Yahudi, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Mereka justru menjawab, kami hanya beriman kepada Taurat yang turun pada kami. Nah, di sini jawaban mereka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan wajib kita menerima yang hak itu dari mana saja datangnya. Dari mana saja dia datang, yang namanya yang hak itu, sekalipun dari orang yang kita benci, itu wajib kita terima. Ya. Tapi bukan berarti ini menyuruh kita untuk menuntut ilmu di sembarang orang. Bukan itu maksudnya. Menuntut ilmu harus tetap pilih-pilih. Pilih-pilih ustadznya yang berilmu, kemudian akidahnya lurus, manhajnya lurus, akhlaknya juga bagus, dan dia mengamalkan ilmunya, tetap harus kita pilih-pilih. Tapi andai kata misalkan ada kebenaran,
ada hadis Rasul SAW yang kita belum tahu, tapi itu diucapkan misalkan oleh orang yang katakanlah belum bisa mengamalkan hadis tersebut. Apakah kita tolak hadis Rasulullah SAW? Enggak. Tetap kita terima. Yang namanya kebenaran tuh kita terima dari siapapun juga. Tapi menuntut ilmu nggak boleh kepada semua orang. Harus pilih-pilih. Bisa dibedakan ini? Bisa dibedakan ya? Ibarat misalkan ada mutiara ditelan sama dimakan sama anjing gitu. Kemudian dikeluarin mutiara itu. Apakah mutiara itu berubah jadi batu apa jadi kotoran? Kan enggak. Dia tetap mutiara. Tetap dia mutiara. Cuman apakah kita akan mencari mutiara di mulut anjing? Kan enggak kan? Paham ya? Tetap kita cari ilmu itu dari sumbernya yang kompeten. Ditambah juga dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang berilmu tapi dia enggak mengamalkan ilmunya, dia enggak bertakwa. Orang-orang yang betul-betul Rabbani itu ilmunya benar, Al-Quran dan Sunnah, akidahnya benar, manhajnya lurus, dan dia konsisten di atas ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, ya, dan dia takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah, inilah yang kita ambil ilmu dari dia. Ya. Jangan ambil ilmu dari sembarang tempat. Jangan ambil ilmu dari sembarang tempat. Tapi kalau seandainya ada ilmu yang hak datang dari hatta orang kafir misalkan. Dia bawa ilmu yang hak dan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wajib kita terima. Kita terima karena itu adalah kebenaran. Makanya para ulama mengatakan al-hikmatu wal-haqqu dhallatul mu'min. Hikmah dan kebenaran itu adalah kalau kita temukan, maka pada hakikatnya itu adalah barang-barangnya orang beriman yang hilang. Dimanapun kita temukan dia, maka kita ambil dan kita pelihara dia. Ya. Kita ambil dan kita pelihara, bukan kita tolak dia. Sama seperti kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dulu dia pernah dengar kisahnya, Pak? Dia pernah jaga Baitul Mal. Di situ disimpanlah termasuk harta zakat, kemudian di situ ada hartanya kaum muslimin. Kemudian 3 malam berturut-turut itu ada yang datang gitu. Ada yang datang seperti sosok manusia, dia mengambil itu. Dan dikepergok sama Abu Hurairah. Dia berjanji untuk tidak mengulangi, minta dilepaskan, hanya dilepas gitu. Di malam yang ketiga Rasulullah mengatakan dia akan datang lagi gitu. Akhirnya betul datang lagi gitu. Dikepergok lagi. Kali ini kamu tidak saya lepas, saya mau laporkan ke Rasulullah SAW. Tolong lepaskan saya mau ajarkan kamu saya ajarkan kamu satu ayat, kalau engkau baca engkau akan aman dari syaitan setiap malam. Akhirnya diajarkan ayat kursi. Ternyata dia adalah syaitan atau jin yang menjelma jadi manusia. Rasulullah bersabda, "Shadaqaka wa huwa kadzubun." Yang dia ajarkan kepada engkau itu benar. Makanya disunnahkan kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Tapi ingat kata Rasulullah, wa huwa kadzub. Tapi ingat dia pendusta. Maksudnya yang benar ini jangan engkau tolak, walaupun datang dari seorang pendusta. Tapi hati-hati, jangan menuntut ilmu dari pendusta. Faham ya? Jadi kalau kebetulan yang hak itu datang dari orang yang kita benci, musuh kita, yang hak ini kita ambil, tidak boleh kita tolak gitu.
hanya karena dia musuh kita atau hanya karena kita membenci dia. Nggak boleh. Yang hak ini kita tolak gitu. Yang hak ini harus selalu diterima. Namun sekali lagi bukan berarti kita mencari yang hak itu ke semua tempat, semua orang. Ya. Nggak boleh seperti itu. Harus selektif. Fa'lam anna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Katanya Ibnu Sirin begitu. Dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ilmu tentang riwayat ini, hadis ini adalah bagian dari agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Disuruh pilih-pilih, selektif. Ya. Ada ungkapan ambil baiknya, buang buruknya. Serius ya? Sepintas ini benar. Namun hati-hati, ini ungkapan bisa menyesatkan kalau kita tidak benar dalam mempraktekkannya. Ambil baiknya, buang buruknya itu hanya cocok bagi orang yang punya ilmu. Ya, kalau orang yang tidak punya ilmu, dia tidak tahu mana baiknya, mana buruknya. Ya, itu ibarat ada susu kemudian kemasukan kotoran kucing, misalkan kotoran tikus. Ya. Antum buang kotoran tikusnya. Antum mau minum air susunya? Nggak mau kan? Itu ibarat kayak gitu tuh. Ambil baiknya, buang buruknya. Ya. Harus selektif dari mana mengambil ilmu. Kalau kita selektif terhadap makanan kita, jangan sampai ada najis atau kotoran di situ. Masa dalam urusan agama kita tidak selektif? Kita pergi ke dokter, kita pilih-pilih ya. Ya, kita pilih-pilih. Kalau bisa dokter yang bagus. Kalau punya uang ya dokter yang paling top, hebat gitu. Yang paling ahli. Itu dalam urusan kesehatan badan. Yang mana badan ini pasti akan jadi tanah. Masa dalam urusan kesehatan agama dan jiwa kita tidak pilih-pilih, harus pilih-pilih. Ya, ini manhaj dalam beragama. Bagaimana cara pilih-pilihnya? Ya, itu lagi butuh kepada ilmu juga. Makanya ini pentingnya kita selalu menuntut ilmu. Orang yang sering duduk di majelis ilmu, kemudian mendengarkan Al-Quran dan tafsiran Al-Quran dari para ulama, nanti dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu dikasih cahaya. Sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Oh, dari sini kita mengambil, dari sini kita tidak mengambil. Ya. Kalau berbicara ambil yang baik-baiknya, orang kafir juga ada baiknya. Punya kebaikan orang kafir, ya enggak? Ada perkara-perkara yang baik pada mereka itu. Ilmu-ilmu yang baik ada pada mereka. Tapi apakah kita akan menuntut ilmu kepada orang kafir? Kan enggak. Ya. Yang baik yang ada pada orang kafir itu sudah ada di ulama kita. Sudah ada di ustadz-ustadz kita yang berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan.